ya mengenai akuntansi kewajiban ya. Jadi akuntansi kewajiban itu tepatnya di PSAP 9 ya. Nah, bicara akuntansi kewajiban, maka nantinya bicara kita bagaimana mengakuinya, bagaimana mengukurnya, ya kan, bagaimana menjanjikannya dan bagaimana mengungkapkannya. Jadi bicara pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dari transaksi pinjaman gitu ya. Dari transaksi pinjaman dan transaksi mata uang asing gitu ya. Dari utang pemerintah ya. Ini perlu kita garis bawahi ya pada sektor pemerintahan. Nah, jadi utang yang timbul di masa lalu itu penyelesaiannya mengakibatkan ada aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah ya. Nah, ini apabila kita lihat klasifikasinya ya, bisa jangka pendek, bisa jangka panjang ya. Jadi kalau dikatakan jangka pendek itu 12 bulan ya, sebelum 12 bulan jangka pendek. Kalau jangka panjang setelah 12 bulan. Nah, itu ya. Nah, kalau kewajiban yang jangka panjang tadi adalah lebih dari 12 bulan dan entitas yang bermaksud mendanai kembali atas dasar ini ya, atas dasar jangka panjang ya. Maksud itu didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali. Nah, sekarang bagaimana mengakuinya? Atau dari mana sih asalnya kewajiban jangka panjang itu? Nah, asalnya adalah karena adanya pertukaran. Nah, jadi adanya pertukaran menimbulkan kewajiban, bisa aja kan gitu ya. Atau karena adanya uh, transaksi tanpa pertukaran, bisa gitu ya. Atau adanya kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, bisa juga. Atau adanya kejadian yang diakui oleh pemerintah. Nah, jadi apabila diakui, maka besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk penyelesaiannya. Kemudian dapat diukur dengan andal, dan pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan. Nah, sekarang bagaimana mengukurnya? Nah, sama ya, kalau mengukurnya tetap nilai nominal ya, nilai nominal. Nah, sekarang adalah, nah kalau pada pihak ketiga boleh nggak diakui? Nah, boleh-boleh aja ya, karena dijabarkan di dalam PSAP ya, itu utang pada pihak ketiga terjadi ketika pemerintah menerima hak atas barang ya, termasuk dalam barang perjalanan yang menjadi haknya, pemerintah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut ya. Jadi jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintah harus dipisahkan dengan yang non pemerintahan. Nah, kalau bunga bagaimana? Tetap diakui juga ya. Jadi hutang bunga. Kenapa dia ada hutang bunga? Karena ada pinjaman. Kan? Karena ada pinjaman maka bertambah uangnya. Nah, bertambah uangnya itu sekarang kalau bunga itu kan mahal ya. Bisa malah 100%. 200% kan. Kalau kita pinjam uang di leasing 100 juta, itu jadinya kan bisa 300 juta kan. Nah, kalau misalkan ada kreditor yang seperti itu, berarti kan ada bunga ya. Nah, bunga ini diakui gitu ya di dalam PSAP. Jadi bunga itu berasal dari utang pemerintah baik dalam maupun juga luar negeri ya. Jadi ada pengakuannya. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan ya sebagai bagian yang berkaitan dari kewajiban yang berkaitan ya. Kemudian pada akhir periode pelaporan saldo pengutang. Nah, artinya di sini adanya potongan ya dari pihak ketiga yang belum disetorkan kepada pihak yang berwenang harus dicatat ya pada laporan keuangan sebesar jumlah yang harus disetorkan ya. Nah, itu untuk utang pada pihak ketiga ya. Utang transfer juga ya lazim. Malah sekarang banyak yang utang transfer belum dibayar. Ya, kalau utang transfer itu seperti apa? Misalnya dari pemerintah pusat ke pemerintah desa, ada hutang dana ADD kan, alokasi dana desa atau dana desa. Sekarang namanya dana desa, dulu alokasi dana desa. Itu terkadang ada yang belum dibayar, gitu kan? Maka itu kelompoknya adalah utang transfer. Jadi kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu ya. Nah, begitu juga nilai yang dicantumkan ya. Nah, nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan
di bagian utang lancar jangka panjang jumlah jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporannya. Perubahan valuta asing ya. Jadi utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Nah, jadi kalau ada utang dolar, maka pakai kurs yang mana? Pakai kurs tengah ya, kurs tengah Bank Indonesia itu. Jadi bukan kurs pasar. Karena kurs ini pun berbeda ya kan. Kalau dia di ini waktu saat mencatat laporan. Nah, ada kurs kalau yang tergantung gitu kan. Kalau yang jualnya pakai kurs jual si A misalnya kan. Nah, itu berbeda antara penjual satu dengan penjual lain kan kursnya. Kalau kita membayar dolar kan ke luar negeri gitu kan. Itu tergantung yang menerimanya pakai kurs mana. Ya, antara misalnya kurs PayPal berbeda dengan kurs Wise atau juga kurs kurs Senbi berbeda dengan PayPal misalnya. Itu tergantung si penerima gitu ya. Kalau si penerimanya itu si penerima biasanya menetapkan satuan moneter mata uang asing gitu ya. Jadi dilaporkan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah. Nah, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikannya atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. Nah, ini untuk mata uang asing ya. Nah, kalau tunggakan gimana? Nah, jumlah tunggakan yang jatuh tempo, namun pemerintah tidak mampu membayar jumlah pokok atau bunganya sesuai jadwal, itulah namanya tunggakan. Jadi jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah disajikan dalam bentuk umur piutang, ya. umur aging schedule ya pada kreditur pada catatan atas laporan keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajibannya. Nah, kalau penghapusan utang, nah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur itu artinya penghapusan piutang juga diakui ya. Jadi diselesaikan melalui penyerahan aset kas maupun juga non kas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya. Artinya jika dengan aset kas, debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama ya, dengan jumlah pembayaran kas masa depan sesuai dengan persyaratan baru ya. Jika dengan aset non kas, debitur harus melakukan penilaian kembali aset non kas ke nilai wajarnya, kemudian mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama ya dengan jumlah pembayaran kas masa depan sesuai dengan persyaratan baru ya. Penilaian kembali aset akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur dan diungkapkan ya di catatan atas laporan keuangan di CALK ya. Nah, kemudian untuk utang pemerintah yang harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule umur piutang ya. Jadi informasi yang harus disajikan dalam catatan laporan keuangan berupa jumlah saldo kewajiban jangka pendek, ya, jumlah saldo kewajiban utang berdasarkan jenis sekuritas ya dan jatuh temponya, atau juga bisa berupa bunga pinjaman ya, atau juga bisa berupa konsesi penyelesaian kewajiban jatuh tempo, atau juga karena biaya pinjaman. Nah ini ya. Nah itulah ya berkaitan dengan PSAP nomor 9 tentang kewajiban ya. Mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita. Dan nanti videonya saya share ya kepada adik-adik sekalian. Baik, saya kira itu saja ya. Dan juga mungkin lelah ya dalam bekerja udah 1 harian ini ya. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat sore, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, boleh meninggalkan ruangan.